Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abilir Steven dari Sugio Pranoto Catholic University dengan NIM 22K10007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai clustering data menggunakan Cummins algorithm. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Cummins algorithm. Cummins algorithm adalah algoritma yang digunakan untuk membagi data yang cukup besar menjadi beberapa kelompok. Kemudian ditentukan titik pusat dari kelompok tersebut, lalu datanya digabungkan pada titik pusat tersebut sesuai dengan kemiripannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasiannya ke dalam coding. Di sini saya melakukan import library yang saya butuhkan. Ada Numpy, ada Pandas, Seaborn, Matplotlib, kemudian Cummins dari Sklearn Cluster, Silhouette Score dari Sklearn Matrix. Kemudian sini saya melakukan pembacaan pada dataset yang sudah saya download sini menggunakan water potability. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel data, lalu saya print headnya. 5 data teratas, ya, seperti ini, potability. Kemudian data shape, yang berarti ada 3000 lebih data dan 10 kolom. Kemudian ada data info, agar memberikan info lebih jelas mengenai datasetnya. Di sini saya melakukan visualisasi data menggunakan plot histogram data dari kolom PH. Ini, kolom PH. Dengan bins atau interval 15. Dengan hasil visualisasi data seperti ini. Kemudian saya menggunakan SNS, hisplot, untuk memberikan garisnya agar lebih terlihat data ini cenderung kemana. Kemudian max range ini 14 yang saya gunakan sebagai acuan K-nya. Kemudian data sama dengan data dropna ini saya gunakan untuk melakukan drop data yang null atau none. Kemudian WCSS, masukkan Cummins-nya, and clusters menggunakan K atau yang saya gunakan tadi 14, 2 hingga 14. Kemudian Cummins with data, masukkan dalam model WCSS append model inersia. Ini model inersia masukkan append lu masukkan ke dalam WCSS. Saya run dulu. Kemudian saya melakukan print WCSS. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya melakukan visualisasi data lagi menggunakan plot grid show. Sudah saya show seperti ini. Ternyata ditemukan K-nya itu paling cocok 3. Jadi kita masukkan N cluster, tadi kan masih K, sekarang kita masukkan 3. Dan lalu kita label dan memunculkan seperti ini. 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, seperti ini. Dan kita print lagi data kolomnya. Kita buat kolom baru, cluster. Kita
kita masukkan label tadi. Kemudian akan muncul kolom baru cluster dengan isi label 202. Kemudian ini yang terakhir, maka BD 10. Kemudian saya melakukan SNS conplot untuk visualisasi data clusters. Menunjukkan cluster 0 memiliki kurang lebih segini data, cluster 1 dan cluster 2. Kemudian saya membuat satu variabel lagi, yaitu saya lupa melakukan run, akan saya run dulu. Kemudian saya membuat variabel satu lagi, yaitu data 1 yang saya masukkan ini kolomnya. Kemudian saya print 5 data teratasnya. Kemudian sekarang score, masukkan K-means dan cluster K dengan label kali ini, dan score, silhouette score, masukkan data 1 dan label. Scores, append, scores. Jadi scores pakai S, score ini yang sudah mendapatkan data 1 dan label dimasukkan dalam scores menggunakan S. Kemudian kita print scores. Kemudian di sini saya menggunakan silhouette score untuk menampilkan skornya. Ini untuk menentukan skor mana yang paling tinggi maksimal. Nyata cluster 2 dengan nilai 0,57. Kemudian saya print headnya lagi. Di sini sudah ada clusternya. Oke, masuk. Kemudian saya sini menggunakan scatter plot untuk visualisasi data cluster yang sudah jadi. Di sini mungkin masih terlihat menumpuk ya datanya. Mungkin karena datasetnya memang tidak terlalu berbeda. Saya mengambil kolom PH dan hardness. Dan ini cluster untuk skornya. Di sini sudah saya clusterkan berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.